Halo semuanya, hari ini kita akan masuk ke pokok bahasan materi baru yaitu Relative Securities and Earning per Share. Nah, di sini kita hari ini akan membahas dua problem nih, problem 3 dan juga problem 4. Nah, yang pertama kita bahas problem 3 dulu ya. Di sini seperti biasa udah aku lampirin juga soalnya dan kali ini soalnya bahasa Inggris. Jadi kayaknya di sini aku langsung bacanya, kadang baca dari sini atau langsung translate ya. Intinya di sini pada tanggal 1 Januari 2022 ada namanya Coffee Corporation. Dia punya 480.000 ordinary share yang lagi beredar, dan selama tahun 2022 ini kegiatannya atau transaksinya, terus juga ada informasi tambahan tentang laba, terus juga ada tentang pajak dan lain-lain. Terus yang terakhir diminta untuk menghitung weighted average number of share outstanding buat tahun 2022 dan juga menghitung basic and diluted earning untuk tahun 2022. Oke, yang biasa aku lakukan ini, kalian kalau bisa udah persiapin, mungkin nanti kalau pas mau ujian kan tulis tangan yang nggak bisa pakai Excel, jadi kalian lebih baik udah ada nih formatnya dulu, kalian bikin dulu formatnya ini ditulis dulu, karena lumayan memakan waktu untuk bikin ini, jadi kalau bisa kalian bikin dulu. Nah, lalu hal yang biasa aku lakukan ini adalah catat dulu nih semua tanggal yang ada di transaksi. Pokoknya nggak peduli, catat aja dulu semuanya. Di sini kan misalkan, ini kan di sini ditulisnya 1 Januari 2022. Berarti ini kita langsung catat aja 1 Januari 2022. Terus ada 1 Februari 2022, 1 Maret, terus 1 Mei, 1 Juni, 1 Agustus, dan terakhir 1 Desember. Oke, baca 1 Januari itu dia punya 480.000. Jadi langsung masukin 480.000. Terus udah gitu selama tahun 2022 1 Februarinya dia menerbitkan saham sebesar 120.000. Jadi kan nambah dong, dari awalnya punya 480.000 sekarang jadi punya bertambah 120.000. Jadi langsung tambah aja 120.000. Terus di tanggal 1 Maret distribute 20% share dividen. Maksudnya ini membagikan share dividen sebesar 20%. Oke, karena kita membagikan share dividen berarti outstanding kita, maksudnya ordinary share kita yang outstanding bertambah kan. Makanya tapi bertambah sebesar 20%. Di sini aku langsung kali 120%. Oke, tapi setelah melakukan ini kalian harus ingat nih, harus langsung dikali ini. Dikali 1. Ini aku bikin kayak gini. Ini buat pengingat. Kenapa sih dikali 1,2? Karena kan kayak ini kan tiba-tiba ada perubahan kan misalkan awalnya ordinary-nya tuh ordinary share yang outstanding kan 480.000 nih. Terus tiba-tiba ada penambahan yang harusnya nggak terjadi karena dia perusahaan tiba-tiba menerbitkan 20% saham. Jadi mau nggak mau ininya harus kita kali 1,2. 1,2 dapat dari mana? Itu besarnya persentase ininya gitu biar jadi sama. Kalau misalkan dia bilang share dividennya itu dari 30%, berarti 1,3. 1 itu maksudnya 100% ya. Nah, koma belakangnya ini tergantung berapa persentase di sini. Kalau misalkan dia bilang 30%, berarti nanti langsung kali 1,3. Kalau misalkan nanti dia tulisnya 40%, langsung kali 1,4 kayak gitu. Tapi ini maksudnya apa? Biar sama aja nilainya sama kayak yang di bawah. Gitu ya. Lalu untuk tanggal 1 Mei itu membeli 100.000 ordinary share. Oke, berarti maksudnya di sini perusahaan membeli balik lagi nih, narik lagi. Jadi ini berkurang dong, karena kan dia beli 100.000. Oke, jadi anggapannya dia kayak beli treasury share nih, dia narik lagi. Oke, lalu yang tanggal 1 Juni 3-for-1 share split. Oke, jadi kita melakukan share split. Jadi ini tinggal dikali 3 dibagi 1 kayak gitu. Tapi kalian jangan lupa untuk kali 3 nih, karena kan ini nilainya yang mulai dari 1 Juni ke belakang kan nilainya udah setelah share split dong. Maksudnya akan sangat tidak wajar kalau angka-angka di atasnya itu masih normal, nggak di share split, tapi di sininya udah share split. Makanya kita harus sama kayak tadi, kita harus melakukan restatement. Makanya di sini kali 3 juga. Ini cuman simbol, nanti kita kali biasa di sini. Terus kali 3. Ini juga kali 3. Jadi kalau misalkan restatement ini biasanya tuh
akan terisi kalau misalkan ada perubahan dari outstanding share. Nah, di sini biasanya untuk soal-soal di problem di lab inter 2 ini biasanya itu terjadi karena ada pembagian share dividend sama share split. Selain itu harusnya nggak ada di restatement. Oke, itu kayak tips aja sih, biasanya kayak gitu. Lalu untuk 1 Agustus, nah 1 Agustus ini issued convertible bonds dengan par value 100 juta US dollar dan coupon rate-nya 6%. Terus dia 1 Agustus 2026 itu jatuh temponya, terus convertible ini sold at 100, maksudnya ini berarti at par ya. Interest expense of liability komponen convertible adalah 3.750. Ini maksudnya interest expense-nya dari bonds ini tuh 3.750.000 dolar. Terus setiap 50.000 dolar bisa setiap 50.000 bonds convert ini bisa berubah jadi 15 lembar saham. Oke. Jadi gini, karena kita kan lagi di sini mau hitungnya tentang share ya. Jadi karena ini cuman ceritanya itu terbitin bonds, dia kan cuma bilang terbitin bonds aja kan. Dia nggak bilang yang lain-lain kan. Makanya ini tidak ada pengaruh apa-apa nih. Makanya kita masih nilainya sama aja kayak yang di atasnya. Tapi paling aku tulisin deh. Tidak ada efek. Oh, efek tapi terbitin convertible bonds. Tapi convertible bonds ini harus kalian hitung juga nih. Kenapa? Karena nanti kan convertible bonds itu hitungannya nanti bisa diubah ya. Maksudnya bisa dilakukan penukaran jadi ordinary share. Tapi saat ini di tahun 2022 belum ditukar. Cuman nantinya bisa ditukar. Nah itu makanya nanti convertible bonds ini akan berpengaruh pas kita hitung diluted securities-nya, diluted EPS maksudnya. Convertible bonds. Ini aku cek dulu. Nah, convertible bonds ini parnya terus lembar terus coupon rate. Oke. Parnya kita baca dulu, kita back sedikit. Nah, dia bilang with par value 100 juta. Berarti langsung aja 100 juta. Bentar, lihat dulu bener gak? Oke, nah lalu karena dia nggak bilang apa-apa, terus coupon rate-nya 6%. Lalu ada tulisan bisa ditukar. Oh salah, 50.000 bisa tukar 15 lembar OS. OS itu ordinary share ya. Oke, terus untuk lembarnya dia bilangkah? Enggak sih, dia nggak bilang. Jadi gini aja. Ini lembarnya dihapus. Oh ya. Bentar. Ini aja aku naikin. Oke. Lalu selanjutnya ini tetap ya, karena aku tadi balik lagi aku bilang karena dia cuma nerbitin convertible bonds, bukan menukar, kecuali dia bilang nanti di soalnya mungkin nanti dia tulisnya melakukan penukaran. Nah ini akan berubah nih outstanding share-nya. Tapi karena ini dia cuma bilang terbitin, perusahaan terbitin kan gak ada hubungan nih sama share-nya. Ya udah kalian samain aja outstanding share-nya. Lalu yang di tanggal terakhir 1 Desember itu reissued 60.000 treasury share, maksudnya menjual kembali atau menerbitkan kembali treasury share sebanyak 60.000. Berarti di sini ditambah 60.000. Jadi kan awalnya, jadi anggapannya di sini treasury share yang dimiliki perusahaan dijualin lagi nih, berarti kan outstanding share-nya kita bertambah dong. Makanya di sini aku nambahin 60.000 kayak gitu. Nah, ini udah selesai bagian outstanding share-nya. Sekarang kita statement-nya kayak yang tadi aku bilang, kalau ini cuman biasanya akan ada karena share dividend sama share split doang. Nah, untuk fraction year ini kalian hitungnya dari 1 Januari ke 1 Februari kayak gitu, kayak biasa. Hitung fraction biasa lah ya. Di sini kan dari 1 Januari ke 1 Februari itu 1 bulan. Oke. Lalu dari 1 Februari ke 1 Maret juga 1 bulan. Terus dari 1 Maret ke Mei berarti ini Maret, April. Mei-nya nggak dihitung ya karena masih 1 Mei berarti 2 bulan.
Lalu 1 Mei ke 1 Juni 1 bulan. Terus 1 Juni ke 1 Agustus, Juni, Juli, Agustusnya nggak dihitung 2 bulan. Lalu Agustus ke Desember, Agustus, September, Oktober, November 5 bulan. Dan yang terakhir 1 bulan tentu 1 Desember, awal Desember ke akhir Desember 1 bulan. Nah lalu ini aku biasa 1 bagi 12. Aku biasa melakukan ini sih. 2 bagi 12. Ini biar langsung. Sebenarnya kalian mau langsung bagi ini juga nggak apa-apa. 12. Sebenarnya kalian tadi mau langsung ini dipindahin ke sini juga nggak apa-apa. Terus jangan lupa kalian perhatikan ini harus nilainya itu sebentar. Kayaknya aku ada yang salah. 1, 2, 1, 2, 5, 1 ke 1 Januari ke Februari, 1 Februari ke Maret, 2, 4, 5. Oh iya ini salah. Agustus, September, Oktober, November. Oh iya ini 4. Mohon maaf, salah. Pokoknya ini 4 berarti. Salah hitung bulan, mohon maaf. Jadi kayak gini, pokoknya nanti kalian di ending ini harus sumnya harus bernilai 1 gitu. Kalau kayak tadi aku karena buku lebih dari 1 berarti ada yang salah. Kalau misalnya kurang dari 1 juga berarti fractionnya ada yang salah. Pokoknya ininya harus 1 aja, intinya kayak gitu. Atau kalian bisa tambahin nih dari sini 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 gitu lah ya. Oke, setelah itu sekarang kita harus mengkali weighted shares-nya itu, outstanding share-nya kalian kali sama fraction-nya, terus kalian kali sama restatement-nya. Kan di sini kali 1,2 sama kali 3 gitu. Ini juga sama. Nah untuk yang ini kan cuman kali 3 doang nih, berarti langsung kali 3 aja kayak gitu. Nah kalau yang di bawah ini malah nggak kali apa-apa, restatement-nya cuman gini doang. Oke. Nah terus jangan lupa nanti dijumlahin. Oke. Setelah udah selesai kalian jumlahin, nanti dapatlah, saya tahu, weighted average, apa tuh weighted average number of share outstanding, aku juga lupa. Intinya wanosnya itu adalah 1.929.000. Oke, udah dapet. Sekarang selanjutnya kita akan masuk ke sini, ke keterangan tambahan. Income tax rate untuk tiap tahun adalah 25%. Masukin dulu ya, 25%. Gimana? Nah lalu earning after tax. Oke, ini baca ya. Earning after tax adalah $525 juta. 525. Oke. Ini number. Nah, gimana? Bentar ya. Nah, terus ini dibikin number semua. Oke, nah lalu interest tax lanjut ke selama tahun 2022 tidak ada conversion bonds, maksudnya tidak ada pengkonversian dari conversion bonds. Terus juga company has 10% 50 preference share. Oke, jadi perusahaan punya 10% dari 50.000 preference share dengan par value 10.000, terus bunganya itu 10% maksudnya ya. Assume that company paid its dividend to its preference shareholder return. Oke. Jadi sekarang ini juga udah kayak pattern ya. Jadi kalian bisa langsung salin aja. Terus udah cari ini sekarang interest expense from bonds net of tax. Nah tadi kan di soal dia udah bilang nih kalau misalnya interest expense-nya adalah 3.750.000. Jadi langsung masukin aja 3.750.000. Tapi ini kan dia bilang net of tax, ya kan? Sedangkan di sini kan normalnya segini, belum dikurangi pajak nih. Jadi kalian harus kurangin pajak. Karena pajaknya 25%, makanya aku langsung di sini kali 75%. Gitu. Nah, kan langsung dikurangi pajak. Ingat ya, ini harus net of tax. Terus, ini preference dividend and convertible. Nah, ini yang diambil dari sini nih. Dia bilang punya 50.000 preference share, 50.000 lembar saham preference, terus juga par value-nya 10.000 dikali 10%. Oke, ternyata dapat 50 juta. Nah, lalu untuk number of bonds converted-nya itu yang tadi kita cari ini.
Dia kan bilang nilai parnya 100.000 nih, 100 juta. Terus dia bilang setiap 50.000, berarti ini dibagi 50.000 bisa tukar 15 lembar. Jadi dapatnya 30.000 lembar. Bentar. Oke. Udah dapat. Sekarang saatnya kita masuk ke perhitungan basic EPS. Nah, basic EPS ini rumusnya adalah net income dikurang convertible preference dividend dikurang non-convertible preference dividend, lalu terakhir dibagi sama wanos. Oke, sekarang kita langsung masukin aja ya. Ini 525 nih, karena net income tahun 2022. Terus kalian kurang sama convertible preference dividend. Nah, convertible preference dividendnya ada nggak? Nggak ada kan di soal, berarti ini langsung nolin aja. Lalu yang terakhir, non-convertible preference dividend. Ini kan ada kan? Yang ini, preference dividend non-convertible. Kalian kurangin juga. Dapatlah 475.000 dolar. 475 juta dolar. Habis itu, ini weighted wanosnya ambil aja dari sini. Gitu. Terakhir, kalian bagi. Dapat deh 246 ini tuh bisa dibilang kayak harga per share. Jadi maksudnya nilai per share-nya harganya adalah 246 gitu. Nilai EPS-nya ya, maksudnya basic EPS-nya adalah segitu. Lalu, bentar, biar rapi. Setelah ini berarti basic EPS-nya anggapannya udah ketemu nih. Jadi basic EPS-nya adalah 246 ini. Ini aku tandain gini deh. Apa merah? Merah aja deh, biar tahu 246 per share. Lalu, oh iya, aku lupa kasih tahu. Ini kenapa tadi aku langsung kayak gini? Kalian harusnya kali lagi nih, ada sebenarnya lanjutannya ada nih. Jadi kalian harus kali sama harga market rate-nya, terus dikurang sama harga pasar. Tapi nggak usah lah ya. Nanti di problem selanjutnya harga. Tapi ini kenapa aku langsung kayak gini? Karena ini kebetulan harga pasar. Menurut deh. Harga pasar sama dengan enggak, jangan gitu dong. Market value at par. Jadi maksudnya market value-nya tuh sama kayak par gitu. Makanya langsung aku bisa langsung kali kayak gini aja. Karena kan dia bilang tadi kalau misalnya convertible bonds ini diterbitin at par kan. Jadi makanya nggak ada selisih. Tapi nanti harusnya kalau ada selisih nanti ada perhitungannya. Nanti kita ketemu di problem selanjutnya aja ya. Oke. Sekarang basic EPS-nya tadi udah ketemu 246. Coba kita lihat. Biasanya basic EPS tuh nggak bulat kayak gini loh. Kadang tuh di soal ada yang minta 2 di belakang koma, ada yang minta 3, ada yang minta 4, tergantung soal aja. Tapi biasanya dimintanya 4. Jadi di sini makanya aku bikinnya 4 angka di belakang koma. Oke. Lalu sekarang basic EPS sudah, sekarang ke diluted EPS. Nah, di diluted EPS ini sebenarnya ini ada kotak kasih. Pokoknya ini sudah dibikin kotak, kalian ikutin aja kayak gini biar lebih gampang ngitung diluted EPS-nya. Oke, yang pertama kita cari adalah basic EPS-nya. Tapi kita carinya pakai ini aja ya, 475 sama wanosnya segini. Jadi earning available for ordinary shareholder tuh sama aja kayak ini, perhitungannya rumusnya sama. Jadi langsung masukin aja. Lalu convertible preference. Sekarang kita cek dulu di soal ini adakah convertible preference? Tadi kan convertible preference kita 0 ya. Jadi ini 0. Ini 0 juga. Oke, convertible bonds. Convertible bonds kita ada kan? Nah, jadi sekarang kita harus isi interest cancel kita itu yang ini, interest expense. Kenapa bilang interest cancel? Karena kan kalau misalkan nih anggapannya convertible bonds kita tukar jadi ordinary share, kita nggak usah bayar itu kan, kita nggak usah bayar bunga kan, kita nggak usah bayar interest expense kan, makanya di sini dia tulisnya interest cancel. Jadi di diluted EPS ini itu maksudnya semua equity yang kita punya yang bisa jadi ordinary share itu semua dihitung nih. Nah, kan convertible bonds mungkin aja walaupun sekarang keadaannya emang nggak ditukar, tapi kan bisa aja ditukar. Jadi kalau bisa aja ditukar, ini kayak interest cancel-nya itu seharganya segini yang tadi kita hitung dari 3.750 dikali
75% karena net of tax. Lalu untuk conversionnya itu yang ini, yang number of bonds converted itu. Oke, lalu jangan lupa ini dibagi sama ini. Maaf. Nah, pokoknya dapat 93 perak. Oke, kalau misalkan kalian menemukan nilai ini ternyata lebih kecil dari nilai basic IPS, ini berarti dilutif. Oke. Kalian bisa catat nih, ini dilutif. Tapi kalau misalkan ini misalkan 293 gitu. Nah, sedangkan kan kita 246. Berarti ini misalkan lebih gede nih. Jadi nanti kalian tulisnya anti dilutif gitu ya. Karena ini kebetulan dilutif. Lalu terakhir adalah share option. Di soal ini juga kebetulan karena masih problem awal, jadi tidak ada share option, jadi makanya 0 juga. Ini di 0-0in aja. Lalu selanjutnya kalian harus menambahkan ini yang sama dilutif gitu. Jadi kalau misalkan nih nanti di problem next, kayaknya di problem minggu depan itu nanti ada yang anti dilutif. Kalau misalkan kalian ketemu yang anti dilutif, kalian itu nggak boleh tambahin. Jadi misalkan ini ada angka terus ini anti dilutif, kalian nggak boleh tambahin ya. Tapi nggak usah kurang, pokoknya anggap aja itu nggak ada gitu. Oke. Nah ini juga ditambah. Oke, dapat. Nah, lalu terakhir sekarang kita cari dilutif IPS-nya. Caranya itu kalian tinggal gini dibagi ini. Oke, per share. Oke, sekarang kita dapat kalau misalkan ini juga 4 angka di belakang koma ya. Oke. Ini juga aku merahin. Jadi sekarang untuk problem 3, karena ini masih problem awal, jadi masih simple aja. Pokoknya ini udah dapet nih, kalau misalkan basic IPS-nya adalah 246, sekian, dan kalau untuk diluted IPS-nya adalah 243 sekian gitu ya. Oke, berarti problem 3 kita udah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke problem 4. Ini langsung aja deh. Oke, dan di problem 4 nih, ini sudah agak mulai sedikit beragam gitu soalnya. Nah, di problem 4 ini ada PT Alex. Nah, PT Alex ini merupakan sebuah perusahaan terbuka yang menyajikan laporan keuangan setiap akhir tahun. Sesuai dengan aturan yang berlaku, maka PT Alex diwajibkan untuk melakukan perhitungan laba per saham biasa dan juga dilusi. Dilusi ini maksudnya dilutif ya. Lalu pada 31 Desember 2021, PT Alex memiliki 4 juta lembar saham yang beredar 5 Terus berikut ini merupakan transaksi yang berhubungan dengan saham selama tahun 2022. Jadi tahun 2021-nya itu dia punya 4 juta lembar saham, parnya 5. Sekarang ini adalah kejadian tahun 2022. Terus juga ada informasi tambahan, bla 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 bla. Dan sekarang saatnya seperti biasa dimintanya WANOS, Basic IPS, dan Diluted IPS. Nah, kan bulatkan 4 angka di belakang koma. Kayaknya nanti ujian juga bakal dimintanya bulatkan 4 angka di belakang koma. Oke. Kita udah baca, sekarang seperti aku bilang, tahap pertama yang biasa aku lakukan itu adalah mencatat semua tanggal yang ada di sini, gitu kan. Jadi yang pertama, itu kan di keterangannya dia bilang tanggal 31 Desember 2021. Tapi kan ini kita lagi mau catat 2022 ya. Karena 31 Desember 2021 berarti kan sama aja kayak awal tahun 2022. Makanya di sini kita catatnya tahun 2022. Oke. Lalu tanggal selanjutnya adalah 12 Februari. Terus tanggal selanjutnya ada 2 April, terus 7 Mei, 1 Juli, 11 Agustus, 1 Oktober, 11 November, dan terakhir 1 Desember. Oke. Ini udah. Sekarang saatnya kita membaca. Jadi pas dia bilang pas 31 Desember punya 4 juta. Ya udah kita langsung masukin aja 4 juta. Saham. Lalu selanjutnya menjual 75 tanggal 12 Februari menjual 75.000 lembar saham treasury yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, dia menjualnya 75.000 saham treasury ya, berarti kan ordinary share kita bertambah 75.000. Oke, nah lalu di 2 April menerbitkan 50.000 lembar saham istimewa yang dapat dikonversi dengan rate 7% dan par 10. Setiap 2 lembar saham istimewa dapat ditukar menjadi 5 lembar saham biasa. Oke, di sini kita kan terbitin saham reference ya, yang convertible. Jadi di sini anggapannya itu
share kita tidak ada apa-apa, maksudnya nggak ada pengaruh apa-apa, makanya sama aja kayak di atas. Tapi di sini kalian harus ingat, aku langsung bikin aja ya, terbitin saham, benar kan? Kurang i, terbitin saham tipe obat ke preference convertible. Oke, terbitin saham preference convertible. Sekarang kita akan mencatat saham preference-nya. PS, aku singkat aja convert. Oke, nah dia bilang berapa? 50.000 lembar. Oke, 50.000 lembar. Terus lembar. Terus dia bilang apa lagi? Dapat dikonversikan dengan rate 7% dan par 10. Berarti terus dulu par 10. Terus rate-nya dividen. Rate-nya itu maksudnya jumlah rate dividen ya. Dividennya itu 7%. Udah gitu dia bilang setiap 2 lembar ditukar 5 lembar ordinary share. Oke, coba kita baca ulang. Benar, dengan rate 7%, parai 10, tiap 2 lembar saham istimewa dapat ditukar menjadi 5 lembar ordinary share. Oke. Ini kayak catatan kita aja. Oke, lalu selanjutnya tanggal 7 Mei. Tanggal 7 Mei menerbitkan 20.000 lembar saham biasa. Oke, ini langsung aja terbitin lembar saham jadi tambah 20.000. Lalu menarik 5% lembar obligasi yang tidak dapat dikonversi yang beredar di pasaran. Oke, karena ini narik bonds non-convert. Oke, ini bondsnya dia bilang yang tidak dapat dikonversikan. Jadi benar-benar nggak ada hubungan apa-apa, makanya kita langsung samain aja kayak yang di atas. Oke. Nah, lalu selanjutnya tanggal 11 Agustus itu ada melakukan pembagian dividen nih, karena bagi dividen nih sebanyak 20%. Berarti ini dikali 20% karena kan anggapannya nambah ya. Jadi aku langsung kali aja 120%. Lalu selalu nanti di restatementnya jangan lupa ini harus dikali 1,2. Pokoknya kalau dia bilang ada bagi dividen, nah langsung kalian tuh restatementnya harus diisi dari transaksi di atas sampai satu tanggal transaksi sebelum kejadian itu. Kan misalkan ini nih, kejadiannya di sini nih. Jadi kalian dari atasnya ke atas itu semuanya harus dikali ya. Lalu tanggal 1 Oktober itu ada menerbitkan 100.000 lembar saham istimewa dengan harga parnya 8 dan rate-nya 5. Oke, ini preference share yang biasa. Jadi ini juga tidak ada perubahan, masih sama. Tapi di sini aku mau tulis terbitin saham preference non-convert. Oke, tapi ini juga karena di sini nanti dividennya akan berpengaruh, jadi kita harus hitung juga. Harus bikin juga non-convert. Dia bilang berapa? 100.000 pare 8. Oke, 100.000 lembar. Parnya 8. Rate-nya 5. Oke. Lalu selanjutnya perusahaan melakukan share split 3/4. Oke, ini tinggal dikali 3 dibagi 2 gitu. Lalu jangan lupa atasnya karena ada share split langsung bikin 3 bagi 2. Ini juga. Terus di atasnya harus langsung ditambahin ya. 3 bagi 2 itu. Oke. Lalu perusahaan terakhir ya di tanggal 1 Desember 2022, perusahaan kembali menerbitkan 37.000 lembar saham baru. Oke, ini tinggal ditambah 37.000.
Oke, udah selesai. Sekarang kita masuk ke fractionnya. Sekarang fractionnya seperti aku bilang, kalian ini perhatikan baik-baik, semoga nggak salah lagi. Oke, 1 Januari ke 12 Februari, berarti itu ada 1 bulan. Karena kan Februarinya itu ya, nggak dihitung, karena masih tanggal 12. Lalu 12 Februari itu 1 bulan, terus Maret dihitung, April yang nggak dihitung. Sekarang dari Maret ke April tuh 1 bulan. Maret ke dari April ke Mei maksudnya, ini 1 bulan. Terus ini Mei ke Juli, Mei Juni 2, Juli ke Agustus 1, terus Agustus ke Oktober, Agustus September, oke 2 karena Oktobernya nggak dihitung. Terus Oktober ke November itu 1, terus November ke Desember 1, dan awal Desember ke akhir Desember 1. Oke. Aku hitung dulu ininya. Begini. 1 bagi 12. Terus ini 2 bagi 12. 1 bagi 12. 2 bagi 12. 1 bagi 12. 2 12 tambah 1 bagi 12. Oke, sebenarnya kalian kalau misalkan gak mau kayak gini, oke benar ya, udah 1 samnya. Kalau misalkan kalian gak mau kayak gini, misalnya kalian mau manual nih, misalnya 4 juta dikali 1,2 dikali 3/2 dikali 1/12, boleh-boleh aja gitu. Cuman aku udah biasa pakai kayak gini, jadi menurut aku lebih cepat aja gitu. Kalau kalian mau manual itu boleh-boleh aja. Pokoknya intinya yang harus kalian adalah ini, dan ini gitu. 1,2 kali 3/2. Oke, ini sama, jadi aku tarik aja rumusnya. Nah, pas bagian sini itu ada ralat karena dia nggak kali sama 1,2, jadi langsung ini dong. Oke, terus ini lebih parah lagi, tidak ada apa-apa, jadi langsung begini. Ini juga. Oke, sekarang kita udah dapet nih kalau wanosnya itu adalah 7.350.833 gitu ya. Sekarang udah selesai, saatnya kita menghitung. Ternyata ada informasi tambahan nih. Coba kita baca, perusahaan mencatat laba bersih sebesar $4.500.000 pada tahun 2022 dan melakukan pembayaran dividen kas kepada semua pemegang saham. Oke, karena yang di sini kan kita lagi bahasnya share ya. Jadi karena dia bilang ada dividen kas ya, cash dividen itu tidak berpengaruh ke sini gitu. Oke. Lalu tarif pajaknya adalah tarif pajaknya tadi berapa? Belum sampai. 20% ya, udah isi dulu aja. 20%, terus net income-nya 4.500.000. Benar gak nih? Oke, lalu interest baca dulu. Perusahaan memiliki 120.000. Oke, ternyata ada share option nih. Kita harus bikin share option. Nah, share optionnya berapa? 120.000 lembar yang dapat ditukarkan menjadi saham biasa sejak awal tahun 2021. Setiap 3 lembar opsi dapat ditukarkan menjadi 2 lembar saham biasa dengan harga 4. Pada akhir tahun 2022, saham biasa perusahaan berada pada harga 8 per lembarnya. Oke. Tadi aku salah nih. Tadi yang pas aku bilang ini ternyata berlakunya buat share option, gengs, bukan buat bonds. Maaf, ya baru ingat. Jadi buat bonds udah kayak gitu aja. Yang nanti akan agak berubah itu nanti di ini, yang share option ini. Oke. Ya udah, berarti ini bisa langsung dihitung 120.000 lembar. Oke. Terus udah gitu ada lagi setiap 3 lembar opsi bisa tukar 2. Oke. Ya tadi ada market. Salah deh langsungnya. Tiap 2 lembar bisa tukar
3 lembar dengan nambah berapa tuh? Dengan nambah 4. Oke, udah. Lalu perusahaan juga memiliki 450 lembar obligasi yang dapat dikonversikan yang dimiliki sejak awal tahun 2018. Oke, ini perlu dinotis ya. Sejak awal tahun 2018. Berarti selama tahun 2022 ini udah full kan 1 tahun. Jadi makanya nanti nggak usah dikali fraction. Kalau kayak tadi di problem 3 kan. Kenapa dikali? Ini karena tidak juga deh. Tapi terbitin convertible bonds ini tuh, ini kenapa? Karena dia langsung bilang kalau misalnya interest expense-nya itu 3.750 gitu. Makanya ini nggak kali fraction. Tapi kalau misalnya kayak gini, biasa kalau dia terbitin kalian harus perhatikan fraction-nya ya. Oke. Interest expense of, tulis dulu bonds-nya. Kita belum bikin kayak gininya. Bonds, convertible bonds. Oke. Berapa? 450.000 lembar. Oke, lalu dimiliki obligasi ini memiliki umur 10 tahun, memiliki kupon rate 15%. Oke, parnya itu 3. Terus market rate sama CR. Oke, 15 kuponnya 15.000, 15%. CR-nya nggak diketahui, jadi ya sudahlah, nggak usah dicari. Terus dia bilang dapat ditukar setiap 50 dapat ditukar menjadi 15 lembar. Oke, setiap 50 berarti ini dikali aja, biar tahu kan. Karena kan tadi ini 450.000 lembar, terus parnya 3, sedangkan yang di sini bisa tukar setiap $50. Jadi kita harus hitung dulu nih berapa sih nilai bonds kita. Ternyata nilai bonds kita adalah 1.350.000. Jadi langsung aja kita, aku baru ingat, nanti deh. Tiap $50 tukar 15 Oke, jadi gini, di soal ini kan kebetulan tidak ada ya market rate-nya berapa. Jadi tadi yang aku sampaikan itu bukan yang itu. Jadi yang di bonds kan nggak ketahuan nih, di sini di soalnya nggak dibilang market rate-nya berapa. Kalau nggak dibilang market rate-nya berapa, jadi anggapannya market rate itu sama dengan coupon rate. Oke, makanya kita kalian nggak usah nih pakai hitungan present rumus-rumus PV-PV-an. Tapi kalau misalkan nanti di soal, mungkin nanti pas ujian atau apa kalian menemukan misalkan kupon rate 15%, terus ada market rate-nya nih, misalnya market rate-nya 20%. Nah, berarti kalian harus cari nih, kalian harus cari carrying value-nya. Kalian nggak bisa langsung kalian kayak gini, tapi kalian harus pakai rumus yang kayak present PV, IF, PV, IFFA gitu-gitulah ya. Tapi ini karena kebetulan soalnya gak ada di tulisan apa-apa, jadi anggapannya sama. Makanya bisa langsung dikali kayak gitu, oke? Karena kalau kalian coba nih, misalkan ya, kita coba ya. Misalkan PV gitu kan. Terus rate-nya 15%, misalkan nih sama nih. Terus MPR-nya itu maksudnya berapa kali? Dia bilang kan 10 tahun ya. Ya 10 tahun. Terus udah gitu PMT-nya adalah sebesar 350.000 nih. Terus 0. Oke, segini. Sebentar. Salah, bukan PMT. Ini mah yang itu ya. Harusnya 0 dulu. Terus nah, ini baru pakainya yang fair value harusnya. Oke, ini baru benar. Lalu yang satu lagi itu PV-nya. Aku bikin deh di sini. Ya.
Oke. Karena harusnya setidaknya carrying value. Terus kalau PIVA ini kalian sama aja. Ini aku pakai cara cepat ya. 15% rate-nya, terus MPR-nya itu adalah 10. Terus PMT-nya adalah ini kalian kali sama kupon rate, jelas saja 0. Terus kalian jumlahkan, ya sama kan nilainya. Nah karena ini kupon rate sama kayak market rate gitu, makanya langsung bisa kali gitu aja. Oke. Selanjutnya kalian ini tinggal kali aja nih tadi yang aku bilang, nih kali ini. Jangan lupa net of tax, jadi kali 80% gitu. Oke. Lalu udah, sekarang kita cari preference dividend convertible. Nah untuk preference dividend convertible ini ya sebenarnya biasa aja, kayak kalian cari dividen biasa. Convertible kan ini dikali sama par dikali dividen. Udah, terus udah. Oke. Nah lalu untuk yang non convertible juga sama caranya. Oke, kalian kali aja. Lalu untuk number of bonds converted-nya itu 450.000 kali, oh salah, karena dia ininya bukan pakai lembar tapi pakai nilai, jadi ini kalian bagi $50, terus kalian kali sama 15. Oke, dapat berapa nih? 405.000 lembar. Pokoknya number ini tuh udah lembar ya. Oke. Untuk converted number of preference converted-nya kalian ini kan dia bilangnya tiap 2 lembar, jadi kalian pakai lembar aja, bagi 2, kan tiap 2 lembar ditukar 5 dikali 5, jadi gitu. Terus kalau option convert-nya ini baru sih, tadi kan ini 120.000 lembar, terus tiap 2 lembar berarti kalian bagi 2 kali 3. Nah ini aku bilang tadi ada market ininya, dia kan bilang dengan nambah $4 kan. Nah kalian harus cari tahu nih market rate berapa. Market rate share kita pada saat ini ialah 8% nih di soalnya. Saham biasa perusahaan berada pada harga 8%, pada $8 maksudnya. 8 dikurang sama harga ininya, harga yang perlu dibayar kalau kita mau beli pakai share option itu kan 4. Terus jangan lupa kalian bagi lagi sama market rate lagi gitu, terus dikali, dapat deh. Ini juga gini aja biar rapi. Oke, dapat lembar. Oke. Oh iya, ini preference ininya jangan lupa harus kalian kali, karena kan dia terbitinnya kapan? Dia bikinnya kapan? Dia bikinnya itu pas ini, jadi jangan lupa harus dikali fraction. Oke, refractionnya itu dia anggapnya dari April ke Desember adalah 9 bulan. Jadi 12. Oke, jangan lupa pokoknya ini harus pakai fraction. Aku tambah pakai fraction. Oke, aku panggil ini pokoknya pakai fraction. Terus habis itu udah selesai semua ininya. Sekarang saatnya kita mencari basic EPS. Caranya gimana? Caranya sama aja seperti ini. Pokoknya kalau kalian ininya udah bener nih ya sampai sini, harusnya EPS-nya tuh pasti bener sih. Oke. Net income nih, terus kalian kurang convertible preference ini, terus kalian kurang non yang ini. Terus untuk one-loss-nya langsung ambil aja dari sini. Terus berapa per share-nya? Tinggal bagi aja. Oke, 4 angka per share. Oke. Ini untuk basic EPS-nya ketemu nih. Begini. Oke. Sekarang kita lanjut yang ininya. Diloaded EPS-nya seperti tadi aku bilang, untuk yang pertama kalian langsung masukin aja basic EPS-nya berapa, one-loss-nya berapa. Untuk convertible preference nih,
Ini preference dividend cancelled. Ini ini jadi sama kayak konsepnya sama kayak convertible bonds. Misalkan nih preference dividend, misalkan kalian bukan sih maksudnya share preference convertible, misalkan ada yang tuker nih, misalnya yang punya mau tuker itu kan berarti kita nggak usah bayar dividen dong. Makanya di sini preference dividend cancel gitu kan, kita nggak jadi bayar dividen karena kan dia udah tuker jadi saham biasa kayak gitu. Kayak di sini ini 35.000. Terus convert share-nya ini yang preference ya ini. Oke, terus jangan lupa harus kalian bagi. Oke, dapat 0,377 karena ini masih nilainya di bawah dari ini, berarti ini dilutif. Nah, oke, sekarang convertible bonds sama aja konsepnya, gampang kok. Ini salah, bukan yang itu dong, yang interestnya ini. Terus yang convert share bonds ini, terus bagi juga. Oke, masih di bawah kah? Masih di bawah, berarti ini juga dilutif gitu. Convert option ini nggak ada numeratornya, ini langsung aja kali segini. Oke, setelah selesai kalian harus bentar, tiap 2 dapat 3. Aku salah kah? Tiap lembar terbalik kan, Tuhan Yesus. Maaf. Setiap 3 lembar opsi dapat menjadi 2 lembar saham biasa. Ini aku salah, terbalik. Tiap 3 tukarnya 2 gitu, kebalik. Pantes ininya salah. Ini kali 3, ini bagi 2. Nah, itu baru benar, maaf ya. Jadi harus perhatikan, jangan kayak tadi salah. Nah, ini udah benar. Oke, ini langsung, terus kalian jumlahkan. Samain aja. Terus ini juga sama, terus terakhir banget kalian tinggal bagi ini. Oke, dapat deh 0,5858. Lihat ini per share. Oke, ini jangan lupa dimerahin. Oke, udah. Berarti problem 3 dan problem 4 untuk pembahasan hari ini gampang. Maksudnya udah selesai, nggak gitu susah sih. Sebenarnya ini emang materi ini nggak susah, cuma emang lagi-lagi itu aku bilang butuh ketelitian. Pokoknya kuncinya itu kalau kalian udah yakin nih udah bener di sini nih, harusnya di sininya tuh udah pasti bener lah gitu. Tapi kalau misalnya kalian pokoknya harus diperhatiin agak tricky tuh di sebelah sini. Terutama yang ininya kalian harus benar-benar baca soal, kalian perhatiin apakah dia ada fraction apa enggak atau apa. Pokoknya yang preference converter ini harus selalu pakai fraction. Terus juga interest expense ini kemungkinan besar pakai fraction. Pertama juga di sini pakai fraction. Tapi karena ini kebetulan tahun 2018, jadi makanya nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya anggapnya 1 tahun full gitu. Terus udah gitu bondsnya juga pakai fraction kalau misalkan ada. Kalau fraction kalau ada gitu. Kalau kurang setahun. Dari setahun gitu. Ini juga gitu. Oke, diperhatiin juga. Udah sih, itu aja. Berarti sekian pembahasan problem 3 dan 4 kita, dan di pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas materi ini, tapi mungkin dengan tingkat kesulitan yang sedikit lebih sulit. Oke, thank you untuk semuanya, dan kalau masih ada yang nggak ngerti bisa langsung tanya aja di Meet. Udah, itu aja. Thank you semuanya, dan sehat selalu ya.